Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita teruskan lagi untuk pembahasan pada malam hari ini kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darini amin ya rabbal alamin. Wa amal yadani anapun tangan loro iku fahfadhuma. Iku fahfadhuma mongkon jaga sira ing yadani. Iku fahfadhuma mongkon jaga sira ing yadani. Maka jagalah dua tangan. An ayyadriba saking yen to mukul an tadriba saking yen to mukul sira bihima kelawan yadani musliman ing wong muslim liyan. Jaga tangan kita jangan sampai untuk memukul orang lain, menyakiti orang lain. Au tatana wala atau merkoleh sira bihima kelawan yadani malan ing bondo haroman kang haram, atau kita memperoleh dengan kedua tangan itu menghasilkan harta yang haram. Kita mencari harta yang haram, jangan. Kita jaga tangan kita. Autuk dia atau nglarani sira bihima kelawan yadani ahadan ing wong suwiji minal ahadan ing suwiji minal khalqi saking makhluk. Jangan sampai kita menyakiti dengan kedua tangan kita pada salah satu dari makhluk Allah. Au takhuna atawa khianat sapa sira bihima kelawan yadani atau khianat dengan kedua tangan tersebut fi amanatin ing dalam sijining amanat, dalam satu amanah, satu sesuatu yang dipercayakan, awadiatin atau titipan aw taktuba atau nulis sapa sira bihima kelawan yadani ma ing barang la juzu kang ora wenang apa anutku ngucapake bihi kelawan ma. Ya ini ya Allah. Atau dengan kedua tangan tersebut itu kita menulis pada sesuatu yang tidak boleh untuk diucapkan. Jadi tulisan itu sama dengan omongan. Jadi ya sekarang kan zamannya media sosial dengan tulisan yang bermacam-macam, hujatan dan sebagainya, bentuknya tulisan. Itu sudah bagian daripada sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Itu hujatan, hasutan dan sebagainya. Kita jaga tangan kita dari menulis hal-hal yang seperti itu. Fa'inal qalama karena saat temene pulpen, kolam, tulisan ya maksudnya di sini. Iku ahadul lisana ini salah sijine lisan loro. Karena tulisan itu ya bersama dengan apa yang diucapkan. Faqfad mongko ngrekso sira al qalama ing kolam ing pulpen. Sekarang bukan lagi pulpen, tapi justru jari kita, jempol kita yang menulis tulisan di media sosial. Kita jaga. Amma saking barang yuhibbu kang demen apa khifdul lisani jaga lisan anhu saking ma. Jadi jaga jari kita, jaga alat tulis kita dari menulis sesuatu yang memang seharusnya lisan kita juga menjaga darinya. Apa saja bentuknya. Sekarang di media kita, di media sosial terutama di WA, Facebook atau yang lain, itu terkadang di media-media sosial tersebut tertulis ungkapan-ungkapan yang tidak pantas untuk ketika diucapkan. Sebab orang yang menulis itu merasa itu bukan sedang mengucapkan, tapi hanya sebuah tulisan. Sementara menulis hujatan atau menulis cacian makian tersebut, orang yang dicaci atau orang yang dimaki itu tidak ada di depannya.
Ketika orang yang dicaci atau dimaki atau yang dihujat itu tidak ada di depannya, itu justru kemarahan yang meluap dalam hati itu diekspresikan dengan tulisan, maka tulisannya akan bisa lebih membabi buta. Karena sudah tidak ada apa namanya, tidak ada sekat, tidak ada sesuatu. Beda dengan ketika kita mencaci atau memaki seseorang, sementara orang itu ada di depan kita, itu kadang ada rasa yang agak sedikit mungkin apa bahasa Jawanya itu rikuh, atau mungkin ada mungkin agak takut dan sebagainya. Tapi ketika di media-media sosial itu kemudian tidak ada di hadapannya, kemudian mengungkapkan atau meluapkan kemarahan dalam hatinya dalam bentuk tulisan di media sosial, itu bisa lebih membabi buta dan bahkan tulisan-tulisan yang sangat tidak pantas untuk diucapkan, bahkan bisa keluar. Ya terkadang ketika kita scrolling di media-media sosial, ada di Facebook atau di apa, kita melihat tulisan-tulisan yang sangat tidak pantas. Makanya ya media sosial itu mungkin menjadi salah satu bentuk media untuk ajang silaturahmi juga bisa. Tapi juga sekarang banyak juga grup-grup yang kemudian isinya adalah beberapa hal yang sifatnya itu hasutan dan sebagainya. Makanya ketika kemarin ada beberapa berita lah ya di televisi, nggak tahu itu berita seperti yang di televisi diberitakan ada anak-anak muda kemudian datang katanya mau demo, dari mana ajakannya? Dari grup WA katanya seperti itu. Itu kan memang berpengaruh sekali. Hasutan melalui hanya sebuah tulisan itu memang berpengaruh sekali dan menggerakkan orang untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi ajakan sekarang tidak melalui lisan sampai berteriak-teriak, itu tidak. Cukup dengan tulisan-tulisan melalui grup WA orang tersebut untuk melakukan sebuah tindakan. Maka kita jaga tangan kita dari hal-hal yang memang dilarang untuk ditulis. Jaga tangan kita dari hal-hal yang tidak boleh menyakiti orang lain, baik menyakiti dalam bentuk penyakiti secara zahir, secara badan, ataupun menyakiti secara perasaan. Tapi memang zamannya sekarang yang namanya media luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dari fitnahnya zaman, fitnahnya media yang ada. Wa amar rijlani, apun utawi sikilor. Sekarang anggota yang terakhir ini kaki. Wa amar rijlani anapun utawi sikilor, dua kaki. Iku fahfadhuma mongkon jaga sira ing rijlani. Jaga antamsya saking yento melaku siro, jaga kedua kaki kita dari berjalan dengan kaki kita ila haramin temu kemaring barang yang haram. Jaga kaki kita dari berjalan untuk pada sesuatu yang diharamkan. Baik haram itu sebuah tujuannya, haram proses, haram tempat, pokoknya jangan melakukan perjalanan menuju pada hal-hal yang diharamkan. Awatasnya atau yo lumaku bihima atasnya atau lumaku sapa sira bihima kelawan rijlani ila babi sultanin maring lawange sultan ya, zalimin kang zalim. Jaga diri kita, kaki kita untuk tidak usah berjalan ke pintu pemimpin yang zalim. Pintu pemimpin yang zalim. Kita ada pemimpin, kemudian pemimpin yang zalim, jangan sampai kita datang ke sana. Ini Imam Ghazali tegas seperti itu. Fa'inal masya, karena saat teman melaku ilas salatini maring pira-pira sultan adzulumati kang zalim min ghairi daruratin saking liyane darurat wa irhaqi maksiatin. Jadi bukan karena ada sebuah kedaruratan yang harus kita berjalan menuju ke sana. Tidak ada alasan yang memang mendesak untuk kita berjalan menuju ke sana. Wa irhaqi maksiatin lan melaku maring maksiat
iku kabiratun dosa gede. Jadi kita melangkahkan kaki kita ke tempatnya pemimpin-pemimpin yang dolim, yang tanpa ada tujuan yang mendesak, dan juga melangkahkan kaki kita untuk mendatangi sebuah kemaksiatan mamanya, itu sudah bagian daripada dosa besar. Fa innahu karena sak temene masyu. Kenapa sih berjalan ke tempatnya para pemimpin yang dolim itu kok tidak boleh diperbolehkan? Ini dasarnya. Fa innahu karena sak temene masyu iku tawadhu, berarti andap asor, DP tawadhu andap asor, wa ikramun lan mulyaake, memuliakan lahum maring salatin ala zulmihim ing atase penganiayane salatin. Karena ketika kita berjalan menuju ke tempatnya pemimpin yang zalim, itu berarti kita merendahkan diri di hadapan pemimpin yang zalim dan memuliakan orang-orang yang zalim tersebut kepada kezalimannya. Nah, ketika kita merendahkan diri di hadapan orang yang zalim, kemudian memuliakan kepada orang zalim atas kezalimannya, itu tidak boleh, itu bagian daripada maksiat. Maka berjalan kita menuju ke pemimpin yang zalim itu dilarang, karena itu bagian daripada maksiat. Wa ikramun lahum waqad amara lan teman-teman perintah sapa Allahu Gusti Allah taala maha luhur Allah bil i'radi kelawan mengo anhum saking salatin, dan kita diperintah oleh Allah untuk berpaling dari pemimpin yang zalim. Tidak boleh kita mendekat kepada pemimpin yang zalim, datang ke rumah pemimpin-pemimpin yang zalim dengan tujuan apapun tujuannya, tanpa ada darurat sesuatu, tanpa ada alasan yang darurat untuk datang ke sana, tidak diperbolehkan. Imam Ghazali tegas di sini, Allah. Waqat amaro teman-teman perintah sapa Allah taala Gusti Allah bila iradi kelawan mengo itu berpalingan dari pemimpin yang zalim fi qoulihi, dalam pengendikan Allah taala, dalam dawuhnya Allah, firman-Nya Allah taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, al ayah. Wala tarkanu lan ojo condong sira kabeh, jangan kau mencondongkan hati, jangan kau menyondongkan hati, ya berarti memihak atau berjalan atau apa sajalah, intinya hatinya condong ke sana. Ilal ladzina maring wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina fatamassakum mongko ngenani ing sira kabeh apa annaru, neraka. Ancamannya neraka, ancamannya adalah neraka. Kita condong hati kita kepada orang-orang zalim, maka diancam oleh Allah terkena api neraka. Al-ayah. Wa huwa utawi masyu, berjalan ke orang-orang zalim ini, ke pemimpin yang zalim, iku takthirun ngakahake lisawadihim maring keluhuran, atau lisawadihim maring keluhurane, atau lisawadihim maring keagungane dolam salatin zalim, sultan yang zalim. Jadi ketika kita kemudian berjalan menuju ke sana, seolah-olah kita itu menerima atau menambahkan keagungannya orang-orang tersebut, menganggap mereka itu orang-orang besar. Maksudnya apa? Takfirun li sawadihim itu memperbanyak golongan mereka, golongan orang-orang yang zalim tersebut. Ketika kita datang ke sana, maka kita dianggap sebagai bagian daripada mereka. Mereka akan merasa, oh itu saja sudah datang ke sini dan sebagainya. Wa in kana lamun ono apa dalika mungkon-mungkon masyu. Wa in kana lamun ono apa dalika mungkon-mungkon masyu. Ono iku li sababi talabi malihim, krana sebab menyuprih bandane salatin. Adanya perjalanan itu tujuannya adalah untuk mencari harta mereka, mamanya. Hartanya Pak Sultan yang zalim ini. Fa huwa mangko utawi masyu iku, fa huwa mangko utawi masyu berarti
yang kalau kita berjalan ke sana, ke orang-orang yang zalim, maka bahwa mengkotai masyu perjalanan itu iku sa'yun, perjalanan ila haramin maring barang kang haram. Berarti perjalanan kita ketika ke sana umpamanya menuju ke tempatnya pemimpin yang dolim, tujuannya untuk kita supaya bisa mendapatkan hartanya, atau mungkin kalau di sini ya bawa proposal dan sebagainya, maka itu adalah bagian daripada perjalanan yang menuju ke sesuatu yang haram. Waqad qala teman-teman ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man tawaddu'a li ghaniyyin shalihin li ghinahu dhahaba thulutsatinihi." Nabi bersabda, "Man utawi sapane wong barang siapa ikut tawaddu'a, andap asor sapa man, barang siapa kok kemudian DP andap asor, merendahkan dirinya, li ghaniyyin maring wong sugih, shalihin kang soleh, anda asal DP orang kaya yang soleh, li ghinahu krono sugiye ghina, anda asal DP merendahkan dirinya itu melihat kekayaannya, zahaba mongko ilang apa thulutsa dinihi, rong pertelon agamane akan hilang 2/3 agamanya orang tersebut. Wahadza utawi iki zahaba thulutsa dinihi iku fi ghaniyin ing dalem nyifati wong sugih solehin kang soleh, hilangnya apa 2/3 keimanan, apa hilangnya ke 2/3 agamanya orang tersebut itu di dalam orang kaya yang soleh. Nah, terus fama dhannuka bil ghaniyyi dhalim, fama mangkotawi apa iku dhannuka penyono ira bil ghaniyyi kelawan tawaduk maring wong kang sugih al-dhalimi kang zalim. Dan bagaimana ketika tawaduknya atau andap asor merendahkan dirinya kepada orang zalim yang orang kaya yang zalim. Yang soleh saja menjadi hilang 2/3 agama, apalagi kepada orang kaya yang zalim. Wa al jumlati lan ngendika ingsun ing atase jumlah, maunya secara global. Al jumlati mongko ngendika ingsun secara global. Fa harakatuka mongko utawi obah-obah ira, gerakan-gerakan kita, wasakanatuka lan piro-piro menengiro, gerakan-gerakan kita ataupun diam kita, bi'a'dha'ika kelawan piro-piro anggota badan iro, iku nikmatun nikmat, gerakan-gerakan kita ataupun diam kita dengan semua anggota badan kita itu adalah nikmat, min ni'amillahi, saking piro-piro nikmatnya Allah Ta'ala mahlur Allah, itu bagian daripada nikmat Allah. Kita anggota badan kita bisa bergerak, tangan kita bisa digerakkan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk bekerja ataupun apa saja. Kaki kita bisa dilangkahkan untuk menuju ke satu tempat dan sebagainya. Telinga kita bisa untuk mendengarkan, mata kita bisa untuk melihat. Itu semua adalah nikmat dari beberapa nikmatnya Allah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi ta'ala tuhsuha. Iku nikmatun nikmat min ni'amillahi ta'ala, saking pira-pira nikmate Allah Ta'ala alaika ing atase sira. Fala tuharrik mongko aja ngobahno sira syai'an ing suwiji-wiji minha saking ni'amillah atau nikmat fi maksiatillahi. Fala tuharrik mongko aja ngobahno sira syai'an ing suwiji-wiji minha saking a'dhaika fi maksiatillahi dalam maksiat maring Allah Ta'ala aslan babar pisan. Jangan sampai kita gerakan sesuatu apapun dari nikmat yang berupa anggota badan kita yang normal, yang sempurna ini, jangan digunakan untuk melakukan sesuatu yang bentuknya adalah maksiat kepada Allah. Sama sekali jangan sampai. Wasta'mil halan gunakno sira ing a'dha, tapi gunakanlah anggota badan yang sempurna tersebut fi ta'atillahi ing dalam taat maring Allah Ta'ala. Gunakan untuk taat kepada Allah. Jangan untuk menentang, jangan untuk maksiat. Karena anggota badan kita itu pemberian dari Allah. Itu adalah nikmat dari Allah. Allah yang memberi. Tapi ketika kita diberi kemudian tidak digunakan untuk sesuatu yang dikehendaki oleh sang pemberi, berarti itu adalah maksiat, dan kita juga dimintai pertanggungjawaban besok ya hari kiamat.
Ketika kita gunakan sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, itu sudah bentuk daripada bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita mau bersyukur, insya Allah, bukan lagi insya Allah, Allah sudah berjanji dengan la azidannakum. Ada lam taukid, ada nun taukid. La azidannakum. Pasti saya tambah. Sebenarnya kesehatan kita, kemudian anggota badan kita, kalau semua sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti Allah cukupi semuanya. Wa'lam lan ngerti sira, ketahuilah annaka satamene sira iku ing qasorta lamun pepeka sira. Ketahuilah kalau kita itu ceroboh, ya, ceroboh. Fa'alaika mongko ing atase sira, fa'alaika mongko iku ing atase sira wa baluhu tai bilaine taksir. Kalau kita ceroboh tidak bisa menggunakan nikmat tersebut, maka akibatnya pun kita yang akan menerima dari adanya kecerobohan tersebut. Wa in syamirta lan lamun to cancut tali wanda sira. Fa ilaika mongko maring sira ta'udu bali apa samratuhu buae tasmir. Kalau kita bisa menggunakan tasmir itu maunya cancut tali wanda itu kita bisa menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan pemberian Allah tersebut dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kita beribadah kepada Allah, maka kembalinya pun dari buah daripada itu adalah kepada diri kita sendiri. Buah daripada ketaatan kita, buah daripada kita bersyukur, buah daripada kita beribadah, itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghaniyun sumugi, artinya tidak butuh angka saking sira wa an amali kalan saking amaliro. Allah sama sekali nggak butuh kepada diri kita, tidak butuh pada amal kita, tapi yang butuh adalah kita. Wa innama kullu nafsin lan ing pestine utawi saben-saben awak-awakan bima kelawan barang. Wa innama kullu nafsin lan setune lan sak temene utawi saben-saben awak-awakan bima kelawan barang kasabat kang nglakoni apa kullu nafsin iku rohinah den gadeake. Sesungguhnya semua ini ayatnya, wa innama kullu nafsin bima kasabat rohinah. Maka wa iyyaka mongko rumeksa sira ing awak sira antaqula ing yen to ngucap sapa sira. Artinya diri kita itu tergadai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya sesuatu yang baik, maka tebusannya baik. Tapi kalau kita lakukannya hal-hal yang tidak baik, ya karena diri kita tergadai dengan amal kita. Diri kita itu tergadai dengan amal kita. Wa iyyaka lan rumeksa sira ing awak sira antaqula ing yen to ngucap sapa sira. Ucapan annallaha karimun rahimun yaghfirudz dzunub. Ya Allah ini. Annallaha sa'tamana Allah taala iku karimun dat kang lumo, dat yang loman yang mulia, rahimun tur kang asih. Yaghfiru ngapura sapa Allah adz-dzunuba ing pira-pira dosa lil usati maring pira-pira ahli maksiat. Jangan sampai kita ketika melakukan maksiat tenang, Allah itu maha mulia, Allah itu maha belas kasih, Allah akan mengampuni semua orang-orang yang bermaksiat. Fa inna hadhihi krana satemene ikilah kalimat iku kalimatun kalimat, iku kalimatul haqqi kalimat kang bener atau kalimat bener uridu kang den karepake biha kelawan kalimatul haq apa batilun barang kang batal. Ungkapan ini, kalimat ini itu benar sekali. Allah Ta'ala itu zat yang lumo, mulia, iya, rahimun, pasti akan memberikan ampunan semua dosa-dosanya. Allah sangat mampu, punya sifat ghafur. Tapi ketika ungkapan tersebut kemudian diucapkannya ketika melakukan kemaksiatan, kemudian dengan PD-nya nanti juga Allah akan berikan ampunannya. Kita maksiat yang tenang saja. Kalau sudah sampai seperti itu, nah ini kita jaga jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu.
tenang, kita maksiat aja. Allah nanti juga akan memberikan ampunan. Ketika kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, mungkin berupa kalau berbuat tantangan kita mungkin dari bentuk-bentuk, kalau seorang pejabat mungkin dari bentuk-bentuk korupsi umpamanya, tenang. Nanti Allah mengampuni kita, toh korupsinya tidak untuk diri sendiri, toh banyak yang menikmati dan sebagainya. Ini kalimatul haq, kalimat yang benar, uridu bihal batil. Tapi yang dikehendaki di sini adalah apa, kalimat hak tapi dikehendaki untuk barang-barang yang tidak baik. Tidak boleh. Untuk alasan, untuk membela diri, nanti Allah akan murka. Sebab apa? Sifat kemuliaan Allah, sifat belas kasihnya Allah, kemudian sifat maha ghafurnya Allah, untuk tameng, untuk menjadi pembenaran bentuk maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Bahaya ini. Dia melakukan maksiat dengan tenang sebab punya apa? Punya tameng atau punya angan-angan bahwa nanti Allah akan memberikan ampunan. Karena Allah Maha Mulia. Padahal dia pada saat berkata seperti itu, dia sedang, kondisinya orang sedang maksiat kepada Allah, sedang menentang Allah. Itu kan bahaya sekali. Nggak boleh. Wa sahibuha, utai wong kang duweni adalah kalimat iku mulaqabun dan juluki bil hamaqati kelawan sifat kumprung. Bitalqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan julukan kang diwehake oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mempunyai kalimat tersebut itu dijuluki dengan hamaqah. Hamaqah itu orang yang kumprung. Kumprung itu orang yang otaknya kosong. Itu julukan tersebut diberikan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau diberikan oleh Rasulullah ketika beliau bersabda, haitsu qala dalam nalikane ngendika sapa kanjeng Nabi, al kayisu utawi wong kang cerdas. Utawi wong kang cerdas, wong kang pinter iku man wong. Adapun orang yang cerdas itu orang dana kang niti-niti sapa man, atau kang ya niti-niti sapa man nafsahu ing awak dheweke man. Orang yang merendahkan nafsahu ing nafsu neman, kang niti-niti sapa man nafsahu ing nafsu neman. Adapun orang yang cerdas itu siapa? Al kayyisu wong kang cerdas iku man wong dana kang niti-niti man, atau kang merendahkan sapa man nafsahu ing nafsu neman. Wa amila lan ngamal nglakoni sapa man lima maring barang ba'dal mauti kang dalam sawise mati. Dia tekan nafsunya, dia rendahkan nafsunya, dia maksa melakukan sesuatu untuk lima ba'dal maut, untuk waktu yang setelah dia mati. Wal ahmaqu alapun utai wong kang kumprung, orang yang otaknya kosong, orang yang kumprung otaknya kosong ini, orang otak kosong ini, iku man wong atba'a kang ngetut bureni sapa man atau kang ngetutake sapa man nafsahu ing nafsu neman. Hawaha tegese kedemenannya nafsu. Adapun orang yang kumprung, orang yang otaknya kosong, itu orang yang mengikuti nafsunya. Maka ketika orang yang mengikuti nafsu tersebut disebut dengan orang ahmak. Nah ini juga diberikan, Nabi menyampaikan seperti itu. Dan orang yang mengikuti nafsunya, mengikuti kesenangan nafsu, tapi kemudian wataman lan ngarep-arep sapa man Allah ing Gusti Allah al amaniya ing pengangen-angen. Dia mengikuti nafsunya tapi tetap dia tamanna, dia berangan-angan saya pasti akan mendapatkan ampunan Allah. Padahal dia mengikuti nafsunya sendiri, dia mengikuti apa yang menjadi kesenangan nafsu. Dia tidak pernah mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah. Dia maksiat kepada Allah, tapi angan-angannya dalam kemaksiatan tersebut saya akan mendapatkan ampunan. Ini disebut ahmak oleh Nabi. Orang kumprung itu, orang yang otaknya kosong. Artinya ya orang yang nggak punya otak, maksudnya seperti itu. Kalau orang cerdas, dia tekan nafsunya, dia rendahkan nafsunya serendah-rendahnya, dan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk waktu yang setelah dia mati. Tapi kalau orang yang otak kosong, dia
ikuti nafsunya. Dia ikuti kesenangan nafsunya dan dia mengangen-angen, dia harap-harap akan dapat ampunan, akan diberi ampunan dari Allah. Tenang saja. Itu tak kosong. Hadis. Ya Allah, wa'lam inna qalaka hadza wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Mungkin seperti itu. Ini untuk berarti anggota badan kita jaga yang udah selesai. Anggota badan kita mulai dari mata, lisan, telinga, hati. Kalau sudah ditanyakan ya, untuk hati bagaimana? Nanti ada khusus bab qalbi. Nanti ada hal-hal hati yang menjadi pemimpin utama. Nanti itu masalah hati. Nanti ada terpisah pesan khusus masalah akan masalah maksiat qalbi, maksiatnya hati. Jadi nanti akan ada pembahasan. Setelah dari ini selesai nanti maksiat qalbi. Mungkin seperti itu. Kalau nanti ada hal-hal yang bisa diskusikan. Nah, terima kasih. Minta Fatihah untuk saya punya Hajah yang istri dari Kias, kemudian menantunya juga, kemudian cucunya setengah bulan itu belum menantunya, cucunya ya beliau meninggal, mudah-mudahan semuanya diberikan husnul khatimah, semua kebaikannya diterima oleh Allah, keluarganya tabah, dan mudah-mudahan pondok tetap bisa jalan, bisa lestari, manfaat kiamat. Mudah-mudahan almarhum diberikan ampunan, diberikan tempat yang lebih baik, masuk ke surga Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Maaf, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lima ukhni wal khatimi lima bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.